Salam sejahtera bagi Sobat Tridi dimanapun berada. Renungan Tridi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 14 yang berbunyi, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Baper. Istilah baper tentu tidak asing di telinga kita. Baper merupakan singkatan dari bawa perasaan. Sebuah gambaran untuk orang yang sensitif, yang suka menarik segala hal kepada perasaan suka atau tidak suka. Ketika orang memberi masukan, dianggap tidak suka padanya. Dan ketika orang memberi perhatian, dianggap mencintainya. Perasaan menjadi naik turun seturut dengan respon dan cara pandang orang lain tentang dirinya. Saudaraku, dalam pelayanan ada juga orang Kristen yang baperan. Bahkan seorang nabi hebat seperti Elia yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan Nabi Baal ternyata suka baperan juga. Ini terlihat dari sikap Elia yang tiba-tiba menjadi takut setelah mendengar Isabel bersumpah akan mencabut nyawanya. Elia yang baper datang pada Tuhan, minta Tuhan mencabut nyawanya. Setelah itu ia malah ngambek kepada Tuhan dan hanya mau makan, minum, dan tidur. Bukan hanya itu saja, ketika Tuhan menegurnya dengan berkata, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Ia makin baper dan menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan dengan berkata, "Ia telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ia sudah memberikan yang terbaik, bahkan rela mengorbankan banyak hal bagi Tuhan. Tetapi sekarang ia malah mengalami ancaman dan tekanan yang luar biasa." Sahabat Ridi, dari pengalaman bapernya Elia, saya merasa orang Kristen yang baper dalam pelayanan itu wajar. Bagaimana tidak, semua manusia dan hamba Tuhan pun pasti akan merasakan hal yang sama, akan kecewa, memberontak ketika ditekan dan diancam, padahal telah berkorban dengan luar biasa demi pekerjaan Tuhan. Sayangnya itu wajar dari sudut pandang manusia yang hanya berfokus dan menilai pelayanan adalah cerita tentang dirinya, sejarah tentang dirinya, dan ajang untuk pembuktian dirinya. Tidak wajar dari sudut pandang Tuhan. Karena pelayanan adalah cerita tentang Tuhan, perjalanan hidup bersama Tuhan, dan sejarah tentang karya dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Kita dilayakkan untuk melayani karena anugerahnya. Kita nggak berhak mengatur apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Jadi, jika Anda dan saya masih suka baperan dalam pelayanan, ayo buang jauh-jauh perasaan itu. Dan marilah kita fokus melayani agar cerita, karya, dan sejarahnya Tuhan dapat diketahui oleh makin banyak orang. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan seperti Elia yang dihentikan oleh Tuhan dan digantikan oleh Elisa untuk melayaninya. Tuhan memberkati kita. Amin.